Setiap malam, ketika angin berhembus lembut dan bulan bersinar redup, terdengar bisikan-bisikan halus yang datang dari arah warung. Bisikan itu seperti suara-suara yang teredam, tak jelas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Warga desa mulai membicarakannya, tapi tak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Mereka hanya tahu bahwa warung sate Darti selalu ramai, dan tak ada yang berani bertanya tentang asal-usul daging yang digunakan. Di balik pintu warung, Darti dan putrinya, Anissa, menjalani kehidupan yang penuh dengan rahasia dan ketakutan. Anissa, seorang gadis muda yang terjebak dalam lingkaran dosa ibunya, seringkali terbangun di tengah malam oleh suara-suara yang hanya bisa didengarnya. Suara itu seperti bisikan, atau mungkin jeritan yang tertahan, yang membuatnya selalu merasa diawasi. Sementara itu, di sudut desa yang lain, seorang musafir bernama Dario sedang bersiap untuk singgah di warung sate itu. Ia tak tahu apa yang akan ditemuinya, atau bahwa malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di desa yang sunyi ini, setiap langkah menuju warung sate adalah langkah menuju rahasia yang tak terungkap. Dan setiap suapan sate adalah suapan yang membawa seseorang semakin dekat dengan kebenaran yang mengerikan. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terselip sebuah warung sate yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Warung itu milik Darti, seorang wanita paruh baya dengan tatapan yang selalu awas dan sikap yang tegas. Warungnya selalu ramai, terutama saat malam tiba, ketika aroma rempah-rempah yang kuat menyeruak ke udara, menggoda siapa saja yang lewat untuk mampir dan mencicipi hidangan andalannya. Namun di balik kelezatan sate yang tersohor itu, tersimpan desas-desus yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa pelanggan setia sering berbisik-bisik di antara suapan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan rasa dagingnya. Seperti ada rasa yang sulit dilupakan, kata seorang pelanggan kepada temannya, sambil menatap ke arah dapur di mana Darti sibuk bekerja. Darti, dengan rambut yang selalu diikat, rapi dan tangan yang cekatan, mengelola warung itu dengan disiplin yang tinggi. Ia dikenal sebagai wanita yang keras dan tak pernah ragu untuk menegur siapapun yang mencoba-coba berbuat curang atau membuat keributan di warungnya. Di sudut warung, putrinya Anissa membantu ibunya dengan tugas-tugas ringan. Gadis muda itu, dengan wajah yang cantik dan senyum yang jarang terlihat, seringkali menarik perhatian pengunjung. Namun, di balik senyumnya yang tipis, ada beban yang tak terucap, sesuatu yang membuatnya sering murung dan gelisah. Malam itu ketika warung semakin ramai, seorang pelanggan baru bernama Pak Yono duduk di sudut ruangan. Ia memperhatikan Darti dan Anissa dengan saksama. Ada yang berbeda dengan sate ini, gumamnya pada temannya, seorang pria paruh baya yang sering datang ke warung itu. Rasanya, entahlah, seperti ada sesuatu yang lain. Temannya, yang sudah sering mendengar desas-desus itu, hanya mengangkat bahu. Ah, mungkin hanya perasaanmu saja. Darti selalu menggunakan resep yang sama. Tak mungkin berubah. Namun Pak Yono tak bisa mengabaikan perasaan itu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Darti. Bu Darti, sate ini enak sekali, tapi ada rasa yang berbeda. Apa ada yang berubah dari resepnya? Tanyanya dengan sopan. Darti, yang sedang menyiapkan pesanan, menoleh dengan senyum tipis. Ah, mungkin hanya perasaanmu saja, Pak. Saya selalu menggunakan bahan yang sama, jawabnya singkat, sebelum kembali sibuk dengan pekerjaannya. Anissa, yang mendengar percakapan itu, merasa dadanya sesak. Ia tahu lebih dari siapapun tentang rahasia di balik rasa sate itu. Namun ia hanya bisa diam, menundukkan kepala dan berharap tak ada yang menyadari kegelisahannya. Sementara itu di luar warung, angin malam berdesir. Malam seolah-olah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu yang tak terungkap. Dan di dalam warung, aroma sate yang menggoda bercampur dengan desas-desus yang tak pernah benar-benar hilang,
menciptakan suasana yang misterius dan penuh teka-teki. Di desa itu, warung sate Darti tetap menjadi tempat yang ramai dan penuh rahasia. Dan bagi mereka yang penasaran, setiap suapan sate adalah langkah lebih dekat ke arah kebenaran yang mungkin tak ingin mereka ketahui. Malam itu, desa yang biasanya tenang dihiasi oleh cahaya rembulan yang temaram. Angin berdesir lembut, membawa aroma sate dari warung Darti yang menggoda setiap orang yang lewat. Di antara pengunjung yang datang dan pergi, seorang musafir bernama Dario memasuki warung itu. Ia bukan orang asing di desa ini. Seringkali dalam perjalanannya, ia singgah di warung sate Darti, menikmati hidangan yang selalu memuaskan lidahnya. Dario duduk di bangku kayu yang sudah usang, menatap ke arah dapur di mana Darti dan Anissa sibuk bekerja. Seperti biasa, ia memesan sate favoritnya. Namun, ketika sate itu disajikan dan ia mulai menyantapnya, ada sesuatu yang berbeda. Rasa dagingnya begitu familiar, seperti pernah ia cicipi sebelumnya. Bukan hanya itu, ada sensasi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada jejak rasa yang tertinggal di lidahnya. Setelah beberapa suapan, Dario tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia memanggil Darti yang sedang menyiapkan pesanan lain. "Bu, sate ini enak sekali, tapi ada rasa yang aneh. Apa rahasia bumbu Anda?" Tanyanya dengan nada yang tak bisa menyembunyikan keheranannya. Darti, dengan tangan yang masih sibuk mengaduk bumbu, menoleh dan tersenyum kecut. "Rahasia? Mungkin hanya perasaanmu saja," jawabnya singkat, sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Dario terdiam, namun rasa penasarannya tak mudah hilang. Ia memperhatikan Darti dengan saksama, mencoba membaca ekspresi wanita itu. Namun, Darti tetap tenang dan tak menunjukkan tanda-tanda ada yang disembunyikan. Di sudut lain warung, Anissa melirik ke arah Dario dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang tak terucap dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Dario semakin ingin tahu. Setelah beberapa saat, Dario memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Ia menghabiskan sate itu dengan perlahan, mencoba memahami rasa yang masih menggantung di lidahnya. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kelezatan sate itu. Ketika ia selesai makan, Dario bangkit dari duduknya dan menghampiri Darti. "Sekali lagi, Bu, saya benar-benar penasaran. Apa ada bahan khusus yang Anda gunakan?" Tanyanya dengan lebih lembut, berharap mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan. Darti, kali ini, menatap Dario dengan pandangan yang sulit diartikan. "Setiap orang punya rahasia, Pak, dan warung ini juga punya rahasia sendiri," jawabnya dengan nada yang tak bisa ditebak. Dario mengangguk meski tak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut, namun dalam hatinya, ia berjanji untuk mencari tahu lebih dalam tentang rahasia warung sate Darti. Di luar, angin malam semakin kencang, seolah-olah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu yang tak terungkap. Dan di dalam warung, aroma sate yang menggoda bercampur dengan rasa penasaran yang semakin membara, menciptakan suasana yang penuh dengan teka-teki, a made mystery. Malam itu, setelah meninggalkan warung sate Darti, Dario tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang disembunyikan di balik kelezatan sate yang terkenal itu. Rasa daging yang familiar dan jawaban-jawaban samar dari Darti semakin membuatnya yakin bahwa ada rahasia besar yang tersimpan di warung itu. Tanpa pikir panjang, Dario memutuskan untuk kembali ke warung itu, kali ini dengan niat untuk mengintai. Ia memilih untuk bersembunyi di balik semak-semak, cukup dekat untuk melihat ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka. Dari sana ia bisa melihat Darti dan Anissa di dalam warung, tampak sedang berbincang dengan serius.
Darti, dengan ekspresi dingin dan tatapan yang tajam, berbicara dengan nada yang rendah. Ayahmu sudah mendapatkan balasannya. Dagingnya sekarang menjadi santapan orang-orang, katanya dengan suara yang membuat darah Dario mendidih. Anissa yang duduk di seberang ibunya hanya mengangguk perlahan. Matanya kosong, seolah-olah ia sudah lama kehilangan harapan. Aku masih bisa mendengar suaranya di malam hari, Bu, bisikannya. Suara Anissa terdengar lirih, hampir seperti bisikan yang tertahan. Dario terkejut mendengar kata-kata itu. Ia pernah mendengar desas-desus di desa tentang suami Darti yang hilang secara misterius beberapa tahun lalu. Kini, potongan-potongan informasi itu mulai membentuk gambar yang mengerikan di benaknya. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, Darti bangkit dari duduknya dan meninggalkan Anissa yang masih terdiam. Dario, dengan hati-hati, memutuskan untuk pergi sebelum ketahuan. Ia berjalan menjauh dari warung itu dengan langkah cepat, namun pikirannya terus berputar. Dalam perjalanan pulang, Dario mencoba untuk menenangkan diri dan berpikir jernih. Ia mengingat kembali semua yang pernah didengarnya tentang keluarga Darti. Ada yang mengatakan bahwa suami Darti pergi meninggalkannya. Ada pula yang menduga bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik kepergiannya. Kini, Dario mulai percaya bahwa desas-desus itu mungkin lebih dari sekadar rumor. Keesokan harinya, Dario memutuskan untuk berbicara dengan beberapa penduduk desa yang lebih tua, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang misteri yang menyelimuti keluarga Darti. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena di desa kecil seperti ini setiap pertanyaan bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Di desa yang sunyi itu, rahasia warung sate Darti terus menggantung seperti awan gelap di langit. Dan bagi Dario, perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai, membawa serta risiko dan bahaya yang tak terduga. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh dengan kecurigaan, Dario kembali ke desa dengan tekad yang bulat. Ia harus tahu kebenarannya, tak peduli seberapa gelap atau mengerikannya. Setelah mengamati warung sate dari kejauhan, ia menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan Anissa secara pribadi. Ketika Darti meninggalkan warung untuk beberapa saat, Dario melihat kesempatannya. Dengan hati-hati, ia mendekati Anissa yang sedang membersihkan meja di sudut warung. "Anissa, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Dario dengan suara yang sengaja dibuat lirih agar tidak menarik perhatian orang lain. Anissa, yang tadinya fokus pada tugasnya, terkejut mendengar suara Dario. Ia menatap Dario dengan mata yang berkaca-kaca, seolah-olah beban yang selama ini ditanggungnya siap untuk tumpah. "Ayahku, dia selingkuh," kata Anissa dengan suara yang bergetar. Ibu membunuhnya, dan sekarang dagingnya." Suaranya tercekat, tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Dario merasa mual mendengarnya. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencerna pengakuan yang begitu mengejutkan. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara Darti terdengar dari belakang. "Kamu sudah tahu terlalu banyak, Dario," kata Darti dengan nada yang dingin dan mengancam. Dario berbalik dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Darti berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tak terbaca dan mata yang tajam. Anissa di sisi lain terlihat ketakutan, seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Darti melangkah maju dengan perlahan, sementara Dario berusaha untuk tetap tenang. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya, Bu," kata Dario, mencoba untuk terdengar meyakinkan. Namun Darti tak tampak terpengaruh. "Kebenarannya? Kebenaran itu bisa berbahaya, Nak. Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum sesuatu yang buruk terjadi," ancamnya dengan suara yang rendah. Dario tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia melirik ke arah Anissa, yang kini terlihat semakin ketakutan.
Aku akan pergi, tapi aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan, kata Dario, sebelum berbalik dan meninggalkan warung itu dengan langkah cepat. Di luar, matahari bersinar terang. Namun bagi Dario, dunia terasa gelap dan penuh dengan bayangan. Ia tahu bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Di desa itu, rahasia warung sate Darti terus bergulir seperti ombak yang tak pernah berhenti. Dan bagi Dario, perjalanan menuju kebenaran baru saja memasuki fase yang lebih berbahaya, di mana setiap langkah bisa berarti hidup atau mati. Matahari yang tadi bersinar cerah kini tertutup awan, membuat suasana di sekitar warung sate Darti mendadak suram. Dario yang baru saja keluar dari warung, merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba. Kata-kata Anissa masih terngiang di telinganya, dan kini ia harus menghadapi Darti yang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang dingin dan mematikan. Kamu sudah tahu terlalu banyak, Dario, kata Darti dengan nada yang rendah dan mengancam. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menggema, membuat bulu kuduk Dario berdiri. Dario berbalik dengan cepat, nalurinya memerintahkan untuk segera mencari jalan keluar. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat Darti memegang pisau besar dengan tangan yang mantap. Mata wanita itu, yang biasanya terlihat biasa, kini tampak berbeda, tak lagi manusiawi, melainkan penuh dengan kebencian dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku akan membuatmu menjadi bagian dari menu istimewa kami, desis Darti. Suaranya terdengar seperti racun yang siap melumpuhkan. Dario merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia mencoba untuk berpikir cepat, mencari cara untuk melarikan diri dari situasi yang mengancam nyawanya. Namun, di depan matanya, Darti bergerak dengan langkah yang perlahan, tapi pasti mendekatinya dengan pisau yang siap untuk digunakan. Dalam sekejap, Dario menyadari bahwa ia harus bertindak cepat. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu apapun yang bisa digunakan sebagai senjata atau alat untuk melarikan diri. Namun, di halaman warung yang kosong, tak ada apa-apa selain tanah dan beberapa bangku kayu. Darti semakin dekat, dan Dario bisa merasakan ketakutan yang mencekam. Namun, di tengah kepanikan itu ia mengingat sesuatu yang pernah didengarnya tentang Darti, bahwa wanita itu memiliki kelemahan, sesuatu yang bisa membuatnya lengah. Dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan, Dario mencoba untuk berbicara berharap bisa mengalihkan perhatian Darti. Bu Darti, kita bisa bicara baik-baik. Aku tidak akan bilang siapa-siapa, katanya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Namun Darti hanya tersenyum, sinis. Terlambat untuk itu, nak. Kamu sudah masuk terlalu jauh, jawabnya. Sebelum mengayunkan pisau itu dengan cepat, Dario berhasil mengelak, meski nyaris saja terkena sabetan pisau. Ia menggunakan momen itu untuk berlari, mencari perlindungan di balik pohon besar di tepi halaman. Napasnya terengah-engah, dan jantungnya berdegup kencang, namun ia tahu bahwa ia harus tetap bergerak. Darti, dengan pisau masih di tangan, terus mengejarnya. Kamu tidak akan bisa lari selamanya, desisnya. Suaranya terdengar seperti lolongan serigala yang kelaparan. Dario, dengan tekad yang membara, memutuskan untuk melawan. Ia mengambil sebatang kayu panjang yang tergeletak di tanah dan berharap bisa menggunakannya untuk mempertahankan diri. Ketika Darti mendekat, ia mengayunkan kayu itu dengan sekuat tenaga. Pertarungan itu sengit dan brutal. Dario, meski terdesak, berhasil memberikan beberapa pukulan yang membuat Darti terhuyung. Namun, wanita itu tak mudah dikalahkan. Dengan pisau masih di tangan, ia terus menyerang dengan kejam. Dalam momen yang menentukan, Dario melihat kesempatan. Ia menggunakan kayu itu untuk menendang pisau dari tangan Darti, membuat senjata itu terlempar jauh. Tanpa senjata, Darti tampak lebih lemah, namun ia masih berbahaya.
Dario, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, berlari secepat mungkin menuju jalan raya, berharap bisa mendapatkan bantuan. Di belakangnya, Darty berteriak dengan marah, namun ia tak berani menoleh. Di desa itu malam yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Dario, meski berhasil melarikan diri, tahu bahwa ia belum aman. Ancaman dari Darty masih menggantung di udara, dan ia harus mencari cara untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Malam semakin larut, dan udara di sekitar warung sate Darty terasa semakin mencekam. Dario, yang berhasil melarikan diri dari ancaman Darty sebelumnya, pasti menemukan dirinya terjebak dalam situasi yang lebih berbahaya. Tanpa peringatan, Darty muncul dari kegelapan, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam sekejap, Dario merasakan serangan itu. Pisau di tangan Darty berkelebat cepat, dan ia hanya punya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Ia berusaha melawan, namun rasa takut dan kengerian yang melanda membuatnya merasa lemah dan tak berdaya. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Suara Anissa terdengar seperti bisikan jauh, "Maafkan aku." Kata-kata itu menggema di telinga Dario, seolah-olah datang dari dunia lain. Ia tak tahu apakah Anissa benar-benar ada di sana, atau hanya bayangan yang muncul akibat kepanikannya. Namun, suara itu memberinya sedikit harapan, secercah cahaya di tengah kegelapan. Dario berjuang sekuat tenaga, menggunakan setiap auns kekuatan yang dimilikinya. Ia berhasil memberikan beberapa pukulan dan tendangan, bahkan berhasil melukai Darty dengan kayu yang masih dipegangnya. Namun, wanita itu seperti tak kenal lelah. Kekuatan yang tak terduga dan tekadnya yang membara membuat Dario kewalahan. Dalam satu momen yang menentukan, Darty berhasil melayangkan serangan balik yang membuat Dario terjatuh. Ia merasakan tanah yang keras di bawahnya, dan pandangannya sedikit kabur akibat benturan. Darty berdiri di atasnya dengan pisau terhunus dan tatapan yang penuh kebencian. "Kamu pikir kamu bisa melawan aku?" desis Darty. Suaranya terdengar seperti racun yang siap melumpuhkan. Dario dengan sisa-sisa tenaga yang ada mencoba untuk bangkit. Namun serangan Darty yang cepat dan brutal membuatnya kembali terjatuh. Ia merasa darahnya mengalir deras, dan rasa sakit yang luar biasa menyebar di sekujur tubuhnya. Dalam keputusasaan, Dario mencari sesuatu apapun yang bisa digunakan untuk melawan. Matanya menangkap kilatan logam di tanah, dan dengan cepat ia meraihnya. Ternyata, itu adalah pisau yang tadi terlepas dari tangan Darty. Dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan, Dario mengayunkan pisau itu ke arah Darty. Ia berhasil melukai wanita itu, membuat Darty terhuyung ke belakang. Namun serangan itu tak cukup untuk melumpuhkannya. Darty, meski terluka, masih berdiri dengan kokoh. Ia mengayunkan pisau dengan kekuatan penuh, dan Dario hanya bisa mengandalkan instingnya untuk bertahan. Dalam satu gerakan yang cepat, ia berhasil menghindari sabetan pisau itu. Namun ia tahu bahwa ia tak bisa terus bertahan. Dalam momen yang menentukan, Dario melihat "Besopet nih." Ia menggunakan kayu yang masih dipegangnya untuk menendang pisau dari tangan Darty sekali lagi. Kali ini, ia berhasil membuat Darty kehilangan keseimbangan, memberikan waktu yang singkat untuk melarikan diri. Dario berlari secepat mungkin, meninggalkan warung itu di belakangnya. Ia tahu bahwa ia harus mencari bantuan, dan cepat. Di belakangnya, Darty berteriak dengan marah, namun ia tak berani menoleh. Di desa itu, malam yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Dario, meski berhasil melarikan diri, tahu bahwa ia belum aman. Ancaman dari Darty masih menggantung di udara.
dan ia harus mencari cara untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Di dalam warung yang kini sunyi senyap, Anissa berdiri, terpaku menyaksikan adegan yang baru saja terjadi dengan mata yang berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tetapi karena kengerian yang merasuk ke dalam tulang sumsumnya. Ia melihat ibunya, Darty, dengan pandangan yang berbeda sekarang. Seorang wanita yang telah kehilangan semua yang pernah dikenalnya sebagai manusia. "Ibu, apa yang telah kita lakukan?" ratap Anissa. Suaranya bergetar menahan tangis yang siap tumpah. Ia merasa seolah-olah dunianya runtuh, dan ia terjebak dalam puing-puing yang hancur. Darty, dengan wajah yang masih penuh dengan kemarahan dan darah yang mengotori tangannya, menatap putrinya dengan dingin. "Kita hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya dengan nada yang datar, seolah-olah tak ada lagi emosi yang tersisa dalam dirinya. Tak ada jalan kembali. Anissa merasa hatinya hancur berkeping-keping. Kata-kata ibunya terdengar seperti vonis mati bagi jiwanya. Ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan yang ada di hadapannya, bahwa ibunya telah berubah menjadi sosok yang tak ia kenali, dan bahwa ia sendiri telah menjadi bagian dari kejahatan yang tak termaafkan. Dengan langkah yang terhuyung, Anissa mendekati ibunya, berharap masih ada secercah harapan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. "Ibu, kita bisa berhenti sekarang. Kita bisa pergi dari sini, memulai hidup baru." Bujuknya, suaranya penuh dengan permohonan. Namun, Darty hanya menggeleng perlahan. "Sudah terlambat untuk itu, Anissa. Kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan ini. Tak ada jalan keluar," jawabnya dengan suara yang dingin dan tanpa perasaan. Anissa merasa putus asa. Ia menyadari bahwa ibunya telah terperangkap dalam lingkaran setan yang tak bisa diputus. Namun ia sendiri tak ingin terus terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan penyesalan. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengambil keputusan yang berat. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Ibu. Aku harus pergi," kata Anissa dengan suara yang tegas, meski hatinya hancur. Darty menatap putrinya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang berkelebat di matanya. Mungkin rasa penyesalan atau kesedihan, tapi itu hanya sekilas. "Jika itu yang kamu inginkan, pergilah. Tapi ingat, kamu tak akan pernah bisa melupakan apa yang telah kita lakukan," jawabnya dengan nada yang dingin. Anissa mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ia harus pergi, mencari kehidupan baru yang mungkin bisa memberinya kedamaian. Dengan langkah yang perlahan, ia meninggalkan warung itu, meninggalkan ibunya di belakang, dan memasuki dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Di desa itu, malam yang tadinya penuh dengan ketegangan kini dihiasi oleh kesunyian yang mencekam. Anissa, meski telah pergi, tahu bahwa ia tak akan pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun, di tengah rasa bersalah dan penyesalan, ia berharap masih ada harapan untuk menemukan kedamaian dan penebusan di suatu tempat di luar sana. Malam itu, keheningan yang biasanya menyelimuti desa itu tiba-tiba pecah oleh suara-suara gaduh dan langkah kaki yang terburu-buru. Berita tentang hilangnya Dario menyebar dengan cepat, membuat setiap penduduk desa merasa cemas dan gelisah. Dario, yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu membantu, kini lenyap tanpa jejak, meninggalkan tanda tanya besar di benak semua orang. Warga desa mulai berbondong-bondong menuju warung sate Darty, tempat terakhir yang diketahui menjadi tujuan Dario sebelum ia menghilang. Di sana mereka menemukan Darty yang tampak tenang, seolah-olah tak ada yang terjadi. Namun di balik ketenangannya, ada aura yang membuat orang-orang merasa tak nyaman. Apa yang terjadi dengan Dario?
Tanya seorang penduduk dengan suara yang menuntut jawaban. Darty, dengan ekspresi datar, hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Dia datang, makan, lalu pergi. Tak ada yang aneh, jawabnya singkat. Namun, beberapa orang yang pernah makan di warung itu mulai merasa ada yang salah. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasakan sensasi aneh setelah menyantap sate buatan Darty. Seperti ada yang mengganjal di perut mereka. Rasanya berbeda, kata seorang pelanggan dengan suara lirih, seolah-olah takut terdengar oleh Darty. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang semakin memuncak, Anissa merasa tak bisa lagi menyimpan rahasia itu. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, mengungkapkan kebenaran sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk pergi dari desa itu, mencari tempat yang aman untuk memulai hidup baru. Sebelum pergi, Anissa menulis surat yang menjelaskan semua yang terjadi. Surat itu berisi pengakuan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah dan suaminya, serta peran yang dimainkan oleh ibunya dalam semua itu. Ia juga mengungkapkan rahasia di balik kelezatan sate yang terkenal itu, berharap bisa memberikan pencerahan kepada warga desa yang selama ini terperangkap dalam ketidaktahuan. Dengan air mata yang mengalir, Anissa meletakkan surat itu di tempat yang mudah ditemukan, memastikan bahwa seseorang akan menemukannya. Kemudian, dengan langkah yang perlahan tapi pasti, ia meninggalkan desa itu, membawa serta beban yang tak terhitung banyaknya. Keesokan harinya, surat itu ditemukan oleh salah satu penduduk desa. Isinya mengejutkan dan mengerikan, mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kelezatan sate Darty. Warga desa terkejut dan merasa ngeri, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari kejahatan yang tak terbayangkan. Desa itu kini diliputi oleh kesedihan dan penyesalan, sementara Anissa memulai perjalanan baru, mencari penebusan dan kedamaian di tengah dunia yang tak pernah benar-benar ramah. Darty, yang menemukan surat itu di tempat yang telah ditentukan Anissa, merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Setiap kata dalam surat itu menusuk hatinya seperti pisau, mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia coba sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ia menyadari dengan jelas bahwa tindakannya telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk hidupnya sendiri dan Anissa. Dalam penyesalan yang mendalam, Darty terduduk di sudut warung yang kini terasa kosong dan dingin. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi, setiap keputusan yang diambil, dan setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Rasa bersalah yang luar biasa merayapinya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Darty membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan warung yang telah menjadi tempatnya mencari nafkah selama bertahun-tahun dan menuju kantor polisi setempat. Di sana Darty menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Ia menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Pengakuan itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya, dan proses hukum pun dimulai. Warung sate itu akhirnya ditutup, dan desa itu perlahan-lahan mencoba menyembuhkan diri dari trauma yang ditinggalkan. Sementara itu Anissa telah memulai hidup baru di tempat yang jauh. Ia memilih untuk pergi sejauh mungkin, berharap bisa meninggalkan kenangan pahit itu di belakang. Di tempat barunya ia mencoba membangun kehidupan yang berbeda, mencari kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia bekerja sebagai sukarelawan di sebuah panti asuhan, menemukan sedikit kebahagiaan dalam membantu anak-anak yang membutuhkan. Kisah ini menyebar luas, menjadi peringatan bagi mereka yang berani mengintip terlalu dalam ke dalam rahasia gelap. Warga desa yang pernah menjadi pelanggan setia warung sate Darty
kini hidup dengan beban pengetahuan yang mengerikan. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati, untuk tidak terlalu mudah mempercayai apa yang tampak di permukaan. Bisikan-bisikan itu, meski tak lagi terdengar, tetap hidup dalam ingatan mereka yang tahu. Mereka menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa yang dilakukan, dan pelajaran bagi semua orang untuk selalu memilih jalan yang benar, meski sulit. Di desa itu, kehidupan terus berjalan, namun setiap kali angin malam berhembus, ada yang merasa mendengar bisikan-bisikan itu lagi, mengingatkan mereka akan kisah yang tak terlupakan. Dan bagi Anissa, meski ia telah menemukan sedikit kedamaian, bayang-bayang masa lalu itu masih sering menghantuinya, menjadi bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah ini adalah tentang dosa, penyesalan, dan penebusan. Tentang bagaimana satu, road to sin bisa mengubah hidup selamanya, dan bagaimana penyesalan, meski menyakitkan, bisa menjadi langkah pertama menuju penebusan. Setelah warung sate Darti ditutup dan Darti sendiri menyerahkan diri kepada pihak berwajib, desa itu perlahan-lahan mencoba untuk menyembuhkan diri dari trauma yang ditinggalkan. Namun seperti luka yang dalam, bekas-bekasnya tak mudah hilang. Anissa yang memilih untuk pergi dari desa itu, memulai hidup baru di sebuah kota kecil di seberang pulau. Ia mengubah namanya, berharap bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan. Namun, setiap malam, ketika ia memejamkan mata, bisikan-bisikan itu masih terdengar. Bisikan itu bukan lagi suara ibunya atau jeritan yang tertahan, melainkan suara-suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Suara penyesalan, suara rasa bersalah, dan suara yang selalu bertanya, apa yang telah kita lakukan? Di desa itu, beberapa warga masih membicarakan kejadian itu dengan suara berbisik. Mereka yang pernah makan di warung sate Darti seringkali terbangun di tengah malam, merasa ada yang salah dengan tubuh mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka masih bisa merasakan daging itu di dalam perut mereka, seperti ada kehidupan lain yang mencoba untuk keluar. Darti, di dalam selnya, menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan yang mendalam. Ia seringkali duduk di sudut ruangan, menatap dinding dengan pandangan kosong. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara-suara yang sama seperti yang didengar Anissa. Suara itu mengingatkannya pada malam-malam ketika ia membuat keputusan yang mengubah hidup mereka selamanya. Warga desa yang lebih berani mulai melakukan ritual-ritual kecil untuk mengusir roh-roh yang mungkin masih bergentayangan di sekitar warung sate. Mereka percaya bahwa darah yang tumpah dan dosa yang dilakukan telah meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim melihat bayangan Darti di sekitar warung itu, seolah-olah ia masih menjaga rahasia yang terkubur di sana. Anissa, meski telah berusaha keras untuk memulai hidup baru, tak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi. Ia seringkali merasa bahwa ia tak akan pernah bisa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun, di tengah rasa bersalah dan penyesalan, ia menemukan sedikit kedamaian dalam membantu orang lain. Ia bekerja sebagai sukarelawan di sebuah panti asuhan, berharap bisa menebus dosa-dosa yang telah dilakukan ibunya. Sementara itu, di desa itu, warung sate Darti tetap kosong dan tertutup. Tak ada yang berani mendekati atau mencoba membuka kembali warung itu. Bagi mereka, warung itu adalah simbol dari dosa dan rahasia yang tak terungkap. Dan bisikan-bisikan itu, meski tak lagi terdengar oleh semua orang, tetap hidup dalam ingatan mereka yang tahu.